语言爬满了甲骨。 Binatang buas kuno dan tulang burung surgawi. Si Hao terkejut. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa tulang raja surgawi dan dewa surgawi yang dimakamkan di sini semuanya telah membusuk dan tidak ada tulang berharga yang tersisa. Sepertinya dia mungkin memiliki panen sekarang. Teks tulangnya terhapus, kata kura-kura hitam. Si Hao mengangguk. Tulang-tulang itu tidak memiliki simbol dan tidak dapat diubah menjadi artefak berharga. Ketangguhan mereka adalah satu-satunya hal khusus tentang mereka sekarang. Kamu ingin tulang di altar itu? Mata kura-kura besar bersinar dengan tampilan pencuri. Itu juga mulai ngiler. Potongan-potongan tulang yang dipajang di bagian paling atas altar cukup istimewa. Salah satunya adalah emas, tulang lengan yang bersinar dengan simbol yang kuat. Itu pasti bisa diubah menjadi harta karun tertinggi. Selain itu, ada tulang kepala yang seperti kristal. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan rongga mata sangat dalam. Itu aneh dan sulit untuk dijelaskan. Ketika seseorang terus menatapnya, mereka akan merasa seolah-olah jiwa mereka akan tersedot. Selain itu, ada bola mata di altar yang masih membawa darah. Meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, itu masih belum mengering, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Kedamaian terakhir secara alami adalah catatan primordial sejati yang diinginkan si Hao. Jika dia bisa menggabungkannya dengan potongan-potongan yang ada padanya, maka itu akan menciptakan diagram roh 10.000 yang lengkap. Tidak ada bahaya kan? Kura-kura hitam bertanya. Orang ini sangat takut mati. Ketika mereka memasuki tempat ini, selalu bersembunyi di belakang punggung si Hao sambil menjulurkan kepalanya. Kamu memiliki cangkang keras yang menutupi tubuhmu, jadi apa yang kamu takutkan? Saya hanya berpikir untuk menggunakan Anda sebagai perisai, kata si Hao. Rambut halusku berdiri tegak, tolong jangan menakutiku seperti itu. Itu menegakkan tubuhnya dengan cangkang hitam raksasa di punggungnya. Ini hati-hati mengambil tindakan pencegahan dan didukung. Apakah kamu bahkan memiliki rambut yang bagus? Si Hao melihatnya. Dia juga mengambil tindakan pencegahan. Tidak peduli bagaimana dia melihat tempat ini, itu tampak agak menyeramkan. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah tempat ini agak sepi. Tidak banyak burung dewa atau binatang buas di sini untuk membuat kekacauan. Itu tampak seperti tanah murni. Si Hao berjalan ke depan. Dia memberi kura-kura besar yang menjulurkan kepalanya dan melangkah kemana dia melangkah melihat sebelum meraihnya dan menggunakannya sebagai perisai di depannya. Pembunuh penyu. Tolong, Anda tidak bisa melakukan ini. Diam. Begitu dia maju, seluruh tubuh si Hao menjadi tegang, kulitnya menjadi sekeras tembaga. Itu karena gelombang niat membunuh menyapu seperti pisau. Seorang kultivator normal tidak akan mampu menangani ini dan diretas. Di bawah altar ini ada semua tulang binatang buas kuno dan burung surgawi. Meskipun simbol-simbol itu telah dimusnahkan dan tidak dapat dibuat menjadi artefak yang berharga, mereka masih memiliki energi yang aneh dan tak terlukiskan. Gelombang energi ini bergabung bersama dengan panah kacau yang muncul. Pembudidaya biasa pasti akan hancur berantakan. Sangat menakutkan. Mereka semua sudah mati dan ini hanyalah energi yang ditinggalkan oleh mereka, namun masih memiliki begitu banyak kekuatan. Jika mereka masih hidup, seberapa kuatkah mereka? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Beberapa raksasa dari alam yang lebih tinggi naik di atas yang lain tepatnya selama pertempuran kuno. Saya rasa makhluk-makhluk ini adalah ahli kuat yang jatuh saat itu. Kura-kura hitam berkata. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Jika apa yang dikatakan itu benar, maka tulang-tulang di sini bahkan lebih menakutkan. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada simbol atau formasi, dia kemudian menghela nafas lega. Dia menunjukkan tekniknya yang berharga, mengirimkan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya menuju altar. Dia tidak berani menyentuhnya secara langsung. Dia pertama kali merebut tulang catatan primordial sejati, karena yang ini adalah yang paling penting. Tidak akan terlambat untuk mengambil 3 tulang lainnya nanti jika tidak ada yang tidak terduga setelahnya.
Seekor burung kecil berwarna merah tua muncul. Itu mendarat di altar, mengambil tulang putih berkilau dengan mulutnya sebelum dengan cepat terbang ke sisi Si Hao. Tidak ada yang aneh terjadi. Itu tidak berbahaya. Kura-kura hitam berkata dengan gembira. Namun, Si Hao merasa darahnya menjadi dingin. Ketika burung kecil yang terbentuk dari simbol terbang kembali, bola mata yang lengket dengan darah itu benar-benar bergerak dan menatapnya. Ini jelas bukan mata manusia. Itu seukuran wajah, dan darah di permukaannya masih berkilau dan tidak mengering. Saat ini, itu tampak sangat jahat dan aneh. Si Hao merasakan ketakutan yang luar biasa. Dengan mengangkat tangannya, dia memindahkan potongan tulang kecil dari mulut burung kecil merah ke telapak tangannya sebelum berbalik dan pergi. Pada saat ini, kura-kura hitam juga memperhatikan bahwa bola matanya bergerak sedikit. Itu tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Itu menatapku." Kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Meski tidak memiliki bulu halus, ia masih merasakan lapisan merinding muncul di tubuhnya. Itu segera menyusut dalam ukuran dan melompat ke punggung Si Hao. Si Hao menggertakkan giginya karena kesal. Dia meraihnya dengan satu gerakan sebelum dengan cepat melarikan diri. Itu menatapku. Pupilnya terlalu dalam. Kenapa aku merasa jiwaku akan menghilang? Kura-kura hitam merasa ngeri. Itu sudah memalingkan muka, namun masih terasa seolah menatap lurus ke arahnya. Si Hao juga merasa takut dan kesal. Dia telah berbalik sejak lama, tetapi dia merasa seolah-olah mata berdarah itu sedang menatapnya juga. Lebih tepatnya, itu menatap jiwanya. Si Hao menembus langit, tidak ingin tinggal di sini sedetik kemudian. Dia menggunakan teknik Kun Peng dan bergerak secepat yang dia bisa untuk melepaskan diri dari tempat ini. Itu terlalu aneh dan menakutkan. Namun, suara keras terdengar di udara, hampir membuatnya pingsan. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Dia telah menderita cedera yang tak terbayangkan. Di belakangnya, altar bergoyang. Sebuah kekuatan misterius menyebar keluar, dan seluruh dunia ini akan runtuh. Sialan, apa ini? Bahkan ketika Kun Peng muncul, tidak seseram ini, kan? Mungkinkah salah satu eksistensi setan kuno yang agung disegel di sini? Kura-kura hitam berteriak dengan sangat ketakutan. Gelombang cahaya hitam melonjak dari altar di belakang mereka. Hamparan riak menyebar keluar. Mereka dapat melihat bahwa batu-batu besar, pohon-pohon tua, dan benda-benda lain yang menghalangi jalannya semuanya hancur berkeping-keping. Si Hao hanya berbalik dan melihat sekali, dan itu sudah membuatnya merasa terlalu sulit untuk bertahan. Itu tidak akan cukup bahkan jika makhluk yang menyalakan api surgawi mereka datang. Dia mencoba melarikan diri secepat yang dia bisa, dan dia bahkan mengeluarkan artefak magis tertinggi untuk menghadapi serangan yang masuk. Artefak magis itu segera berubah menjadi abu, seolah-olah itu hanya abu yang berserakan di danau. Itu tidak bisa memberikan hambatan sedikit pun. Riak itu belum tiba, tapi Si Hao sudah batuk darah. Darah mengalir dari ketujuh lubang itu, dan semua tulangnya mengeluarkan suara gabeng-gabeng. Ada jenis tekanan tak berbentuk yang terlalu menakutkan. Dia belum pernah menemukan kekuatan yang kuat seperti ini sebelumnya. Jika dia terkena riak itu, tubuh dan jiwanya pasti akan musnah. Selain itu, tepat pada saat ini, para dewa surgawi dan raja-raja surgawi di depannya meraung. Peng bersayap emas yang agung, Hou sejati, Tao Ti, dan makhluk lainnya terkejut, dan mereka semua menukik. Mereka tidak mampu berpikir manusia, tetapi mereka tampaknya telah dioles sesuatu. Mereka bergegas bersama dengan membunuh dan sangat menakutkan. Wajah kura-kura hitam mulai berubah menjadi hijau. Tangan dan kakinya gemetar. Bagaimana mereka bisa melarikan diri sekarang? Ini seperti pukulan terakhir yang tak terhindarkan. Cepat dan buang tulang itu. Kalau tidak, kita pasti mati. Ia berteriak keras. Si Hao menghela nafas. Bahkan jika dia membuangnya, itu akan sia-sia, karena riak itu tidak akan berhenti. Itu akan mencapai mereka. Teknik Kun Peng miliknya bisa dianggap sebagai salah satu yang tercepat di dunia ini juga, tapi riak hitam itu akan segera menyusul. Saat ini, matanya bahkan menjadi buram karena darah yang mengalir keluar.
Saat ini, dia tidak hanya berdarah dari 7 lubangnya, tubuhnya juga terbelah. Ini semua disebabkan oleh gelombang tekanan tak berbentuk. Sementara itu kura-kura hitam juga berteriak ketakutan. Meskipun telah lama mundur ke dalam cangkang kura-kuranya, cangkang itu sebenarnya mulai mengeluarkan suara. Retakan muncul di permukaannya. Itu akan pecah. Ho, seorang Taoti menukik. Itu akan bertabrakan dengan mereka. Si Hao tidak pernah mengharapkan altar yang tenang untuk segera melakukan hal seperti ini, menciptakan situasi yang gila dan berbahaya. Sebuah weng terdengar. Dia membuka kotak perunggu berharga dan bergegas masuk. Dia benar-benar tidak punya cara lain dan hanya bisa melarikan diri ke dalam. Pada saat itu, kotak berharga ditutup, dan tekanan tak berbentuk itu akhirnya menghilang untuk sementara. Tempat macam apa ini? Kura-kura besar itu melihat sekeliling dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Tiba-tiba ia berteriak, ada seorang wanita di sini. Ini benar-benar rumah megah yang dibangun untuk wanita tercinta. Peri Yue Chan juga ada di sini. Si Hao tidak merasa santai menahannya di istana kekaisaran. Jika dia melarikan diri, tidak akan ada akhir dari masalah. Ketika tubuh kedua Yue Chan melihat betapa menyesalnya keadaan dia saat ini, bagaimana dia melompat sambil berlumuran darah, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan seseorang sekuat batu kecil itu tiba-tiba menderita luka serius. Ketika dia melihat kura-kura besar yang akan pecah, dia merasa lebih aneh. Kombinasi ini membuatnya cukup bingung. Setelah si Hao masuk, dia tidak mengatakan satu hal pun. Dia mengeluarkan segenggam biji bunga matahari berkilau seperti batu giok hitam dan melemparkan 4 atau 5 ke mulutnya sekaligus. Tubuhnya segera bersinar dan melonjak dengan kekuatan surgawi, memungkinkan tubuhnya pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Ini adalah biji bunga matahari iblis, kamu. Ini bertentangan dengan surga. Anda bahkan berani makan hal semacam ini. Mereka semua adalah keturunan makhluk tertinggi. Kura-kura hitam tampak seperti baru saja melihat hantu. Itu memuntahkan seteguk darah dan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Si Hao langsung melemparkannya 4 atau 5 dari mereka. Ini seharusnya cukup untuk memulihkan kekuatan sucinya dengan cepat dan memulihkan tubuhnya yang rusak. Kura-kura besar secara alami menjilat bibirnya saat bergegas untuk melahapnya. Itu terus-menerus berseru, keberuntungan alami, saat melakukannya. Taman Bunga Matahari Iblis memiliki reputasi termasyhur di alam yang lebih tinggi. Siapa yang berani memakan biji mereka? Ketika ini sedikit stabil, si Hao mengeluarkan 3 tulang yang hancur. Bahkan sebelum dia menyatukannya, ada cahaya kekacauan utama yang dipancarkan. 3 potong tulang itu keluar dengan sendirinya dan terus bergetar. Si Hao tercengang. Dia menemukan bahwa tulang ini berkilau dan murni tanpa retak. Itu dipulihkan dengan sempurna. Itu benar-benar aneh. Itu memiliki kekuatan misterius. Bagaimana itu rusak sebelumnya? Siapa yang menghancurkannya? Anda harus memahami bahwa bahkan pagoda kecil merindukannya, mengatakan bahwa tulang ini kokoh dan abadi, seolah-olah tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkannya. Kata-kata kotak perunggu berharga bergetar hebat, dan ruang di dalamnya bergetar hebat. Terlepas dari apakah itu si Hao, kura-kura besar atau tubuh kedua Yue Chan, mereka semua terguncang, merasa seolah-olah hari penghakiman akan datang. Akhirnya, dengan suara kaca, kotak berharga antar ruang menjadi transparan. Mereka benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar, yang berarti akan pecah. Apa? Si Hao terkejut. Dinding perunggu yang hampir sepenuhnya transparan menunjukkan bahwa saat ini, tengkorak kristal sedang mengunyah kotak perunggu berharga ini. Tampaknya cukup santai karena akan langsung mengunyah dunia kecil ini. Itu justru salah satu tulang aneh di altar. Kekuatan tengkorak kristal sebenarnya ini konyol. Terlepas dari ini, masih ada riak-riak hitam yang juga hampir menghancurkan kotak perunggu berharga dan menyerbu ke dalam. Sudah selesai. Kura-kura surgawi ini belum hidup cukup lama, namun tubuh dan jiwaku akan dihancurkan. Kura-kura besar berteriak sedih. Ekspresi Yue Chan berubah. Dia tidak pernah berharap untuk menghadapi bencana seperti ini.
Persisnya apa yang akhirnya dilakukan batu kecil ini hingga menyebabkan tengkorak aneh itu menyerangnya. Tiba-tiba, diagram 10.000 roh yang saat ini melepaskan cahaya kacau melayang ke atas. Dengan gemetar, Taoti, Vermilion Bird, True How, dan segudang makhluk lainnya muncul. Tulang ini membesar, seolah-olah itu adalah gulungan lukisan yang luar biasa. Itu menyebar ke kehampaan dan melayang di sana. Di luar kotak perunggu berharga itu, tengkorak dan riak hitam itu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka tiba-tiba mundur. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, si Hao akhirnya tersentak kembali ke kenyataan. Tulang ini seukuran telapak tangan. Ketika mendarat di tangannya, itu tidak menunjukkan kilau apapun. Itu putih dan hangat. Diagram 10.000 roh memiliki jenis kekuatan misterius ini. Si Hao sangat terkejut. Mungkinkah ini artefak magis yang tak tertandingi? Namun, itu tidak benar-benar tampak seperti itu. Setelah mendapatkan kesempatan hidup baru, kura-kura besar mengeluarkan suara "Aowu" dan hampir mulai menangis. Si Hao memutar matanya. Dia belum pernah melihat seorang ahli tertinggi yang begitu takut mati. Peri Yue Chan terkejut. Dia memandang si Hao dan kemudian melihat tulang itu. Matanya yang indah mengalir dengan cahaya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Ayo cepat dan pergi. Saya tidak ingin tinggal sedetik lebih lama di dunia makam barat ini. Penyu ini benar-benar ketakutan. Aku tidak mau membayar dengan nyawaku. Kura-kura hitam mendesak. Ketika si Hao muncul dari kotak perunggu berharga, dunia luar sudah benar-benar sunyi. Pada akhirnya, dia lebih takut daripada terluka. Dia membawa kura-kura besar keluar dari makam barat. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat diagram 10.000 roh di tangannya, dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah hadiah terbesar yang saya peroleh sebelum meninggalkan alam bawah. Si Hao, kamu akhirnya keluar. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Seolah-olah akhir dunia akan datang. Dunia makam barat itu meletus dengan cahaya yang kacau. Itu terlalu menakutkan. Xiao Tian berkata. Xia Yuyu dan yang lainnya juga terlihat kaget. Mereka telah mendengar semua jenis raungan yang sangat menakutkan. Tempat ini memiliki banyak hal aneh. Di masa depan, jangan datang ke sini lagi. Kata si Hao. Dia menceritakan pengalaman mereka secara sederhana, tetapi dia tidak menyebutkan diagram 10.000 roh. Masih lebih baik jika hal semacam ini tidak terungkap. Kalau tidak, siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan terjadi? Sambil membawa kecurigaan, dia sekali lagi mengunjungi gunung binatang yang tidak jauh dan bertanya kepada makhluk-makhluk di sana kapan dunia makam barat muncul. Dia akhirnya mendapatkan jawaban. Itu belum muncul terlalu lama. Itu hanya kuburan di masa lalu, tapi sekarang, itu telah membentuk dunia. Seperti yang diharapkan. Tidak sederhana. Pasti ada rahasia yang luar biasa di sini, kalau tidak, itu tidak akan menciptakan dunia. Kura-kura hitam berteriak. Bagaimanapun, si Hao tidak ingin kembali lagi. Dia membawa semua orang jauh. Si Hao dan yang lainnya berdiri di atas reruntuhan paviliun mending surga untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya membalas dendam kepada musuh-musuh besar mereka. Namun, sambil merasakan kegembiraan, semua orang juga merasakan kesedihan yang tak ada habisnya. Sekte besar di masa lalu sekarang menjadi tempat di mana rumput liar tumbuh dan kelinci liar berkeliaran. Pohon-pohon mati menjulang di udara, dan suara gagak terdengar di udara dengan cara yang suram dan layu. Masyarakat harus maju. Paviliun Heaven Mending yang lama telah dihancurkan, tetapi yang baru akan menggantikan yang lama dan semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa jiwa para tetua yang meninggal akan merasa bersyukur. Seseorang berkata. Semua orang menatap ke kejauhan. Ada banyak orang yang membersihkan bebatuan, rumput liar, dan puing-puing yang berserakan. Pembangunannya sudah dimulai sejak lama. Mereka akan membangun kembali gerbang biara dan membangun kembali paviliun surga mending. Setelah memberi hormat, membakar beberapa kertas, dan menaburkan anggur, semua orang meninggalkan tempat ini.
Si Hao menghibur mereka di ibu kota kekaisaran dan menunjukkan keramahan tuan rumah kepada mereka. Dia juga menyediakan tempat bagi mereka untuk tinggal. 2 hari kemudian, singa berkepala 9 membawa Flame Crow, Sable, Rainbow Luan dan yang lainnya untuk menemuinya. Ini juga bisa dianggap sebagai pengiriman awal, karena mereka tidak tahu kapan dia akan naik ke surga. Si Hao tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan semua berbagai hal yang dia temui. Semua jenis perasaan menggenang dari tawa ke kepahitan. Apakah itu berasal dari keengganannya untuk pergi? Orang ini si Hao, saat itu, sangat tidak jujur ketika dia pergi ke Pavilion Heaven Mending untuk berpartisipasi dalam pemilihan pintu masuk mereka, membuat urat beberapa tetua muncul dalam kemarahan dan janggut mereka hampir menghilang dari cakar mereka yang marah. Xia Yuyu tersenyum dan berkata, "Jangan katakan lagi." Xiao Tian menjadi gugup, karena topik beralih ke dia. Bahkan sekarang, ketika dia memikirkan kekuatan palu itu, dia akan menjadi gila. Haha, masa muda yang tulus, kenangan yang luar biasa. Itu layak untuk diingat. Dewi Perang tertawa terbahak-bahak. Pakaian pertempuran emasnya bersinar, dan penampilannya yang cantik menunjukkan tanda-tanda mabuk. Matanya tampak agak tersesat. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak diingat, gumam singa berkepala 9. Itu memikirkan pertama kali bertemu si Hao. Itu bahkan lebih disayangkan daripada Xiao Tian, dikejar dan dipukuli oleh bocah 9 tahun yang berteriak berisik tentang makan kepala singa panggang. Dia bahkan ingin menjadikannya tunggangan. Memikirkannya saja sudah membuatnya meneteskan air mata. Kalian semua mengatakan bahwa kakak kecil itu cukup nakal, tapi kenapa aku merasa dia cukup tulus dan jujur? King Feng menyela. Beberapa orang segera meludahkan anggur di mulut mereka dan terus batuk. Mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Masih King Feng yang mengerti aku. Si Hao tertawa keras. Seberapa tebal kulitnya untuk bisa mengatakan ini? Semua orang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Da Zuang, Ermeng, Pihou, Huzi, Snot Baby dan yang lainnya juga datang. Beberapa sedang mempelajari bagaimana memerintahkan tentara, beberapa mengalami dunia fana, yang lain ada di sini untuk berkultivasi. Mereka semua diundang malam ini. Ini adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama saya. Si Hao memperkenalkan. Dia merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap teman masa kecilnya. Semua orang tahu bahwa si Hao mengumpulkan semua orang di sini seperti ini dengan harapan mereka akan berkenalan dan saling membantu di masa depan. Hao kecil, apakah alam yang lebih tinggi itu hebat? Apakah kamu benar-benar ingin pergi seburuk itu? Da Zuang merasa sedikit emosional. Ketika dia membicarakan topik ini, semua orang menjadi diam. Pertemuan ini mungkin terakhir kali mereka bertemu. Manusia dan surga dipisahkan selamanya, dan sulit untuk menghubungkan kedua alam. Jalan kultivasi adalah jalan di mana seseorang harus terus maju dalam menghadapi kesulitan dan bahaya. Saya ingin melompat keluar dari sumur ini dan melihat dunia luar, kata si Hao lembut. Pada kenyataannya, ada alasan lain juga. Ketika dia melihat bagaimana raksasa dari alam yang lebih tinggi turun dan memperlakukan 8 wilayah seperti ladang obat dan padang rumput, itu membuatnya merasakan nyala api yang mengamuk di dalam hatinya yang akan melonjak keluar. Dia ingin melompat dari tempat ini. Akan ada hari ketika dia akan mengubah semua ini. Dia juga ingin mengejar jejak Dewa Willow dan melihatnya. Pergi juga bagus. Ini adalah Sangkar, tempat di mana alam yang lebih tinggi memenjarakan para penjahat dan keberadaan setan yang hebat. Alam yang lebih tinggi adalah dunia sejati di mana seseorang tidak akan terbelenggu dan di mana seseorang dapat memiliki kebebasan sejati, kata Xia Yuyu. Kebebasan hanya ada di pikiran. Ada perjuangan di mana-mana. Penjaga tua Peng Nain menghela nafas dari kejauhan. Aku pasti kembali. Akan ada hari ketika saya akan datang untuk melihat kalian, kata si Hao. Jangan terlalu lama, karena waktu itu kejam. Jika Anda menunggu sampai Anda berdiri di puncak dunia dan berbalik saat itu, mungkin tidak banyak yang tersisa di sepanjang jalan Anda, kata Dewi Perang. Wajahnya yang putih berkilau dan menawan mengungkapkan emosi sentimental yang langka.
Si Hao menjadi waspada dan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Begitu dia pergi, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum dia kembali. Ada terlalu banyak hal yang enggan dia tinggalkan, tetapi dia harus pergi dari tempat ini. Namun, dia tidak ingin mengetahui setelah kembali di masa depan bahwa teman-teman lamanya telah lama meninggalkan dunia, dan hanya ada angin dingin dan tangisan burung gagak yang tersisa untuk menyambutnya. Waktu tanpa belas kasihan. Jika seseorang dengan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, banyak hal akan hilang dan dilupakan. Ketika seseorang mencoba mengingatnya lagi, semua orang dan hal-hal di masa lalu mungkin sudah tidak ada lagi. Hao kecil, kami benar-benar tidak tahan melihatmu pergi. Jika Anda menuju alam yang lebih tinggi, kita akan dipisahkan seperti manusia dan surga. Ketika kita menjadi tua, Anda akan tetap menjadi abadi muda. Kata Ermeng, wajahnya sedikit merah. Mereka yang berasal dari Stone Village cukup sederhana dan membumi. Ini adalah teman-teman yang tumbuh bersamanya, kawan-kawan yang dia curi dari sarang burung-burung ganas dan bersamanya menangkap binatang buas. Emosi mereka dalam, dan ada terlalu banyak hal yang membuat mereka merasa enggan untuk berpisah. Jangan merasa sedih. Saya pasti akan kembali. Si Hao berjanji. Akan sulit bagimu untuk turun begitu kamu naik. Xia Yuyu menghela nafas sedikit. Matanya berkedip-kedip. Dia menyentuh cangkir dengan Si Hao dan berkata dengan lembut, kami juga tidak ingin Anda pergi dan ingin melihat Anda membangun kembali sekte tersebut ke masa kejayaannya. Ini adalah pertemuan, jadi semua orang harus bahagia. Mari kita semua mengangkat cangkir kita. Pasti akan ada hari ketika kita semua bertemu lagi. Kata Si Hao. Suara dingringan bisa terdengar. Anggur terciprat keluar. Semua orang menyentuh cangkir dan berbagi minuman. Bisakah kita bertemu sekali lagi sebelum kamu pergi? Seseorang berkata, baik. Si Hao dengan sungguh-sungguh mengangguk dan setuju dengan serius. Itu karena dia juga merasa enggan di dalam, dan dia juga cukup khawatir. Dia takut pertemuan ini akan menjadi yang terakhir, karena siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Alam yang lebih tinggi adalah tempat ras tak berujung dan bakat surgawi. Jenius muncul dalam jumlah besar dan bakat luar biasa muncul. Itu adalah tempat dengan terlalu banyak individu yang kuat. Bahkan jika dia naik, dia mungkin masih tenggelam di bawahnya. Di mana ada manusia, di situ ada sungai dan danau. Di mana ada sungai dan danau, ada rasa syukur dan dendam. Dia merasa bahwa alam yang lebih tinggi terdengar seperti negeri dongeng yang indah dan megah, tetapi pertempuran di sana mungkin lebih menakutkan. Itu pasti akan menjadi tahap yang luar biasa di mana para jenius surga warping bentrok. Si Hao berjanji bahwa ketika dia benar-benar akan pergi, dia akan bertemu semua orang lagi dan melakukan satu perpisahan terakhir. Semua orang mabuk, penuh dengan suka dan duka. Pikiran mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat mereka berangkat dari Stone Country Capital. Keesokan paginya, awan warna-warni matahari terbit bersinar dengan gemilang. Kemegahan emas bersinar cemerlang. Si Hao membuka matanya. Matanya mulai bersinar, menyingkirkan semua kekecewaan dan keengganan yang dia rasakan. Dia mulai meledak dengan kehidupan lagi, hati daunnya teguh dan tak tergoyahkan. Karena dia telah melangkah ke jalur kultivasi, ada hal-hal yang dapat diperoleh dan hal-hal yang harus ditinggalkan. Dia tidak bisa membiarkan perubahan mood sesaat mempengaruhi jalannya. Dia akan bangkit dan maju dengan berani di jalannya sendiri dari dao besar. Apakah kembali suatu hari nanti di masa depan akan sia-sia? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan lembut. Paling tidak, aku tidak bisa menyesalinya sekarang. Suaranya menjadi tegas. Dia memanggil Peng Nain dan bertanya tentang kemajuan dan kesannya dalam membimbing King Feng. Dia adalah penerus yang luar biasa. Cerdas, baik hati, dan orang yang berkarakter hebat. Peng 9 menjawab. Bakat bawaan King Feng cukup tinggi. Terlepas dari apakah itu dalam budidaya teknik yang berharga atau dalam mempelajari hal-hal negara batu, dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Namun, ketika dia mendengar penilaian ini, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
justru karena dia terlalu baik sehingga saya khawatir. Sifat King Feng condong ke sisi yang lebih lembut dan lemah. Saya khawatir dia akan ragu-ragu dan membahayakan dirinya sendiri karena tidak bertindak cukup ganas. Peng Nine mengangguk dan berkata, ini bisa dipupuk. Sifat seseorang menentukan nasibnya, sedangkan nasib bisa diubah. Dia masih muda, jadi fleksibilitas sifatnya cukup tinggi. Si Hao ingin menyerahkan posisi kaisar kepada King Feng, karena King Feng yang menderita di tempatnya saat dipenjara di tanah leluhur kedua. Karena itu, dia sangat ingin dia menjadi kaisar batu. Namun, dia juga tidak ingin membuat King Feng memikul tanggung jawab yang besar. Dia ingin dia bisa bahagia, damai, dan melakukan apa yang dia inginkan. Ini membuatnya merasa bahwa menjadikannya kaisar agak kontradiktif, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Pada akhirnya, dia tidak membuat keputusan dan malah bertanya kepada Peng Nine, bagaimana kultivasinya. Dia saat ini sedang mempelajari kemampuan Dewa Pelindung Klan Negara Batu, teknik berharga Suani. Kemajuannya tidak buruk, kata Peng 9. Jangan bicara tentang hal lain. Saya akan membantunya berkultivasi terlebih dahulu, kata Si Hao. Dia memanggil King Feng dan mengeluarkan buah petir. Ini adalah obat ajaib terbaik yang menyertai budidaya petir. Buahnya mengandung simbol petir bawaan. Namun, buah ini belum matang, jadi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan buah petir sejati. Selain itu, ada energi kematian dewa yang terkandung di dalamnya yang akan memurnikan seseorang sampai mati. Jika seseorang dengan paksa melahapnya, mereka pasti akan mati. Pada kenyataannya, bahkan keberadaan yang menyalakan api surgawinya akan sulit untuk disempurnakan dan menghadapi risiko kematian. Apa yang agak beruntung adalah bahwa tulang makhluk tertinggi Si Hao luar biasa dan kekuatan surgawi alami dapat melarutkan energi maut. Karena itu, dia akan membantu King Feng. Petir terjalin. King Feng hampir menghadapi krisis begitu dia mengambil sepotong buah seukuran kuku. Kekuatan petir ini meledak seperti yang diharapkan. Si Hao melindunginya di sisinya, mengoperasikan teknik berharga Suani untuk menetralisirnya, memungkinkan jenis kekuatan surgawi dan fondasi ini memasuki dagingnya, dan simbol-simbolnya mengukir diri ke tulangnya. Ini adalah proses yang sangat panjang. Bagaimanapun, King Feng bukanlah Si Hao. Kultivasinya jauh lebih lemah, jadi bahkan dengan Si Hao melindunginya di sisinya, itu masih merupakan proses yang lambat. Beberapa hari kemudian, King Feng mengeluarkan raungan panjang. Ketika dia bergerak, kilat menari-nari dengan sangat cemerlang. Ini bukan jenis teknik berharga untuk ditampilkan, melainkan jenis naluri. Ketika dia menggerakkan tangannya, sejumlah besar petir akan muncul untuk membantai musuh. Bagus, dengan ini sebagai fondasi Anda saat mengolah teknik berharga Suani, Anda akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah pekerjaan. Di masa depan, Anda mungkin bisa menembus batas dao petir. Si Hao mengangguk. Kemudian, dia pergi menuju taman istana. Disinilah Qin Hao tinggal. Mereka jarang bertemu akhir-akhir ini, dan sejak dia datang ke Stone Country, dia tidak banyak bicara. Ada banyak hal yang membebani pikirannya. Si Hao ingin bertanya apakah dia mengembangkan teknik kilat atau tidak. Jika dia punya, dia akan memberinya salah satu buah petir juga. Namun, Qin Hao tiba-tiba pergi, meninggalkan surat yang mengatakan bahwa dia kembali ke Gunung Abadi di wilayah misterius itu. Si Hao mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia baru saja membawa Qin Hao keluar dari sana. Bagaimana perasaan klan Qin? Dia membawa kura-kura hitam bersamanya dan mengaktifkan altar leluhur untuk menerobos ruang. Tentu saja tidak bisa langsung lintas wilayah, sehingga masih harus menembus batas antar wilayah. Mereka bergegas dalam perjalanan, dan akhirnya, Si Hao tiba di Gunung Abadi. Dia berubah menjadi nyamuk dengan 72 transformasi, dan dengan mengandalkan pengetahuan formasi dari batu pemogokan surgawi, dia maju. Altar itu bersinar. Batu pemogokan surgawi berteriak ketakutan. Di kedalaman Gunung Abadi adalah sebuah altar yang telah diatur ulang. Itu bisa terhubung ke alam yang lebih tinggi. Itu memelihara tulang berharga tertinggi di tubuh Qin Hao.
Mereka menemukan itu saat Si Hao dan pagoda kecil menyebabkan kekacauan di sini. Kakak, kamu datang. Qin Hao sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Indera spiritualnya sangat tajam. Alasan utamanya adalah karena Si Hao membentuk tubuh manusia setelah datang dan tidak menyembunyikan auranya. Aku datang untuk menemuimu. Kamu punya jalanmu, dan aku punya jalanku. Kamu harus pergi. Saya tidak akan kembali ke negara batu, kata Qin Hao. Si Hao melihat formasi dan altar, merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Itu masih bisa membuat koneksi dengan alam yang lebih tinggi. Film pun berakhir.